Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Muhammad Ali Muhsin, kelas A28, NIM 228113139 akan mencoba mempresentasikan praktek mawaris sebagai tugas mata kuliah praktek ibadah. Fokus pembahasan kali ini adalah ahli waris dari golongan laki-laki, ahli waris dari golongan perempuan, orang yang tidak gugur hak warisnya dalam keadaan apapun, dan fasal atau bagian pasti yang disebut dalam Al-Quran. Ahli waris dari golongan laki-laki ada 10. Yang pertama adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, atau putra dari kakak atau adik laki-laki ke bawah. 7. Saudara ayah, putra dari saudara ayah sekalipun jauh, suami, tuan yang telah memerdekakan hamba budaknya. Ahli waris dari golongan perempuan ada 7. Yang pertama adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan, saudara perempuan, istri, dan terakhir nyonya yang telah memerdekakan hamba budaknya. Orang yang tidak gugur hak warisnya dalam keadaan bagaimanapun ada 5, yaitu suami, yang kedua istri, ayah, ibu, dan anak kandung. Sementara itu, orang yang tidak dapat mewarisi dalam keadaan hak apapun itu ada 7. Yang pertama, hamba sahaya, budak mudabar, yaitu budak yang disanggupi akan dimerdekakan ketika tuannya telah meninggal dunia. Yang ketiga, budak ummi walad, yaitu hamba sahaya perempuan yang mempunyai anak dari tuannya. Budak mukatab, yaitu hamba sahaya yang sedang mengangsur tebusan dirinya untuk merdeka. Yang nomor 5 adalah pembunuh, maksudnya ayah membunuh anak, itu berarti ayah tidak dapat warisan dari anak, atau sebaliknya. Yang keenam, orang murtad. Yang terakhir adalah pemeluk dua agama yang berlainan, maksudnya orang beragama Islam tidak bisa mewarisi orang yang beragama Kristen atau sebaliknya. Fasal, bagian pasti yang disebut dalam Al-Quran ada 6, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan 1/6. Setengah itu bagian pasti bagi 5 orang, yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, suami jika tidak mempunyai anak. Sementara itu, seperempat adalah bagian untuk 2 orang ahli waris. 1. Suami serta anak laki-laki atau perempuan serta cucu dari anak laki-laki. 2. Seorang istri atau beberapa orang istri yang tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki si mayit. Seperdelapan adalah bagian untuk seorang istri dan beberapa orang istri yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu dari anak laki-laki si mayit. 2/3 adalah bagian untuk 4 golongan ahli waris di bawah ini, yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih, 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, 2 orang saudari perempuan seayah seibu, maksudnya sekandung atau lebih, yang terakhir 2 orang saudari perempuan kandung seayah. Sepertiga adalah bagian untuk tiap orang dari 2 orang di bawah ini, yakni ibu jika tidak terhalang atau mahjub, 2 orang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan seibu. Sementara itu 1/6 adalah bagian pasti 7 orang, yaitu
ibu yang mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, serta 2 orang atau lebih saudara laki-laki atau perempuan si mayit. 2. Nenek 1 atau lebih ketika tidak ada ibu si mayit, cucu perempuan dari anak laki-laki serta anak perempuan si mayit sendiri. 4. Saudara perempuan seayah serta saudara perempuan seayah seibu. 5. Ayah serta anak laki-laki atau perempuan si mayit serta cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki si mayit. 6. Kakek ketika tidak ada ayah si mayit. Dan yang ketujuh, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Asobah penerima bagian waris tidak tetap yang paling dekat adalah anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara kandung seayah dan seibu, saudara seayah, putra saudara kandung seayah seibu alias keponakan, putra saudara seayah alias keponakan, paman saudara ayah menurut urutan di atas. Yang 9, putra paman dan sepupu. Apabila ahli waris asobah tersebut sudah tidak ada atau sudah meninggal, maka pemilik hamba sahaya laki-laki atau perempuan adalah yang telah memerdekakan mayit itu yang menerima warisan asobah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.